Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pembelajaran matematika. Kali ini temanya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contohnya, 1/3 adalah bilangan pecahan dengan 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Akan tetapi, 1/0 bukan bilangan pecahan. Kenapa? Karena penyebutnya 0, sedangkan syarat pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan pecahan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Pecahan biasa cirinya adalah pembilangnya atau A kurang dari penyebutnya atau B. Contohnya 2/3. Ini adalah contoh pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran ciri-cirinya yaitu pembilangnya lebih dari penyebut atau A lebih dari B. Contohnya 7/5. 7/5 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 7 dibagi 5 hasilnya 1, sisanya 2/5. 1/2/5 ini adalah yang disebut sebagai pecahan campuran. Kemudian jenis yang ketiga yaitu desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan adanya koma. Contohnya 0,5. 0,5 ini adalah penjabaran dari 5/10. Kenapa jadi 5/10? Karena di belakang koma ada satu angka sehingga jadi 5/10. Jika di belakang koma ada dua angka, misalnya 0,05, di belakang koma ada dua angka, maka dapat kita nyatakan sebagai pecahan 5/100. Kemudian jenis yang keempat yaitu pecahan persen. Persen ini artinya per 100 atau simbolnya adalah persen seperti ini. Contohnya 5/100 tadi ya, 5/100 tadi kalau kita nyatakan dalam bentuk persen, namanya saja per 100, berarti persen itu harus per 100. 5/100 itu dapat kita tuliskan sebagai 5%. Nah, jenis pecahan yang terakhir yaitu per mil. Per mil artinya adalah per 1000. Per 1000 atau dituliskan sebagai seperti ini simbolnya. Ada nolnya 2 di bawah. Per 1000 ini contohnya adalah 5/1000. 5/1000 ini dapat kita tuliskan sebagai 5/1000. Mohon maaf, maksudnya 5/mil. Nah, selanjutnya adalah membandingkan pecahan. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Contohnya misalnya ada pecahan 1/5 dengan pecahan 3/5. Kita disuruh membandingkan pecahan ini apakah kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Nah, sebelumnya kalian harus ingat tanda-tandanya. Tanda kurang dari itu seperti apa? Tanda kurang dari itu adalah ini. Ini adalah kurang
dari. Kemudian lebih dari adalah seperti ini. Ini adalah lebih dari. Sama dengan, sudah tahu ya, ini adalah sama dengan. Nah, untuk contoh yang tadi 1/5 titik-titik 3/5. Kita disuruh membandingkan. Caranya adalah kita harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Penyebutnya itu yang bawah ya, berarti 1/5 penyebutnya 5, 3/5 penyebutnya 5. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya, yaitu 1 dengan 3. 1 dengan 3, apakah 1 kurang dari 3? Jika iya, maka tandanya adalah kurang dari. Contoh selanjutnya yaitu misalnya ada 150 per 350. Kita mau membandingkan dengan 90 per 350. Saya ulangi lagi, untuk membandingkan pecahan kita harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya adalah sudah sama-sama 350, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Antara 150 dengan 90, kira-kira lebih besar yang mana? Tentu saja yang 150. Maka tandanya untuk 150 per 350 lebih dari 90 per 350. Jadi yang dibandingkan adalah pembilangnya ya. Yang atas ini yang dibandingkan. Ini juga dibandingkan. Pembilangnya yang dibandingkan dengan syarat penyebutnya harus sama. Ini juga penyebutnya harus sama. Nah, selanjutnya bagaimana membandingkan pecahan jika ternyata penyebutnya berbeda? Contohnya 1/5 akan kita bandingkan dengan 3/4. Nah, di sini kita tahu bahwa penyebutnya beda ya. Penyebutnya ada 5 dan ada 4. Maka di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita harus mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 4. Mungkin kalian harus mengingat materi di SD ya, bagaimana cara mencari KPK. Di sini KPK dari 5 dan 4 adalah kita menggunakan cara kelipatan. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kita mencari bilangan yang sama. Adakah bilangan yang sama? Ternyata ada, yaitu 20. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, 20 ini kita bawa ke sini. 1/5 dengan 3/4 kita ubah penyebutnya menjadi per 20. Ini kita ubah menjadi per 20. Yang ini kita ubah menjadi per 20. Nah, 5 kok jadi 20? Karena diapakan? Dikali dengan 4. 5 dikali 4 adalah 20. Maka yang atas juga dikali dengan 4. 1 dikali 4 adalah 4. Kemudian 4 kok jadi 20? Karena dikali dengan 5. Maka 4 kali 5 20. Atas juga dikali dengan 5. 3 kali 5 15. Nah, setelah penyebutnya sama yaitu 20, kita tinggal membandingkan pembilangnya yang atas 4 dengan 15. Seperti yang kita tahu bahwa 4 kurang dari 15, maka tandanya adalah kurang dari.
Selanjutnya, misalnya ada contoh lagi, tetapi ini menggunakan pecahan campuran. Misalnya 3,5 akan dibandingkan dengan 5/4. Jangan 5/4 ya, misalnya 5/8. Nah, di sini karena ada pecahan campurannya, maka kita harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Yaitu 3,5 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali dengan 3, yaitu 6 ditambah dengan 1. Jadinya 7/2 titik-titik 5/8. Lagi-lagi kita harus melihat penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya berbeda, 2 dengan 8. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu mencari KPK dari 2 dan 8. KPK dari 2 dan 8, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, dan seterusnya. Kita sudah menemukan angka terkecil yang sama, yaitu 8. Maka KPK dari 2 dan 8 adalah 8. Maka kita samakan penyebutnya menjadi per 8. Yang ini juga per 8. 2 jadi 8 karena dikali dengan 4. Maka yang atas juga dikali dengan 4. 7 dikali 4, 28. Nah, bagaimana jika sama-sama sudah penyebutnya 8, maka kita tinggal tuliskan saja 5/8. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 8, kita tinggal membandingkan pembilangnya. 28 kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari 5? Jawabannya adalah lebih dari 5. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan. Misalnya ada contoh soal. Di sini ada disajikan beberapa pecahan, ada yang dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk desimal, ada juga yang dalam bentuk per mil. Yaitu 3/5, 65%, 0,70, 150 per mil. Misalnya kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita tuliskan dulu, urutkan dari yang terkecil misalnya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu harus mengubah semua bentuk pecahan itu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 3/5 sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Kemudian 65% kita rubah menjadi, kita ingat persen artinya adalah per 100, berarti 65/100. Kemudian 0,70, karena ada dua angka di belakang koma, 7 dan 0, maka bisa kita tuliskan sebagai 70/100. Kemudian 150 per mil, artinya per mil itu per 1000 ya, berarti 150/1000. Setelah sampai pada tahap ini, selanjutnya kita adalah memperhatikan penyebutnya untuk membandingkan mana yang besar dan mana yang kecil. Penyebutnya di sini berbeda-beda ya, ada yang 5, 100, dan 1000. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. Kira-kira KPK dari 5, 100, dan 1000 berapa? Tentu sudah bisa menebak ya, KPK-nya adalah 1000. Maka kita rubah penyebutnya menjadi per 1000. Yang ini rubah per 1000, yang ini juga per 1000, yang terakhir juga per 1000. Nah, yang awal dulu 3/5, KPK nya dirubah menjadi penyebutnya kita rubah menjadi per 1000, maka
5 jadi 1000, kita kalikan dengan 200. Maka yang atas juga dikali dengan 200. 3 kali 200 yaitu 600. Kemudian 65/100 penyebutnya dirubah menjadi per 1000, maka penyebutnya kita kalikan 10, 100 kali 10 jadi 1000, yang atas dikali 10 juga. 65 kali 10 650. 70/100 jadi per 1000, 100 nya dikali 10 jadi per 1000, 70 nya dikali 10 jadi 700. Nah, yang terakhir sudah sama-sama per 1000, kita tuliskan 150. Nah, setelah kita menyamakan penyebutnya menjadi per 1000 semua, sekarang kita bisa menentukan mana bilangan yang paling kecil antara 600, 650, 700 dengan 150. Kita urutkan, yaitu ini ya, 150 dulu nomor 1, karena kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Kemudian setelah 150 yaitu 600, ini nomor 2, kemudian 650 nomor 3, dan terakhir adalah 700. Nah, ini adalah urutannya. Kita kembalikan ke soal awal, yaitu bentuk awal yaitu 150 per mil. Yang kedua yaitu 3/5. Yang ketiga yaitu 65%. Dan yang keempat yaitu 0,70. Jadi jawabannya adalah ini. Ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil. Bagaimana kalau soalnya disuruh mengurutkan dari yang terbesar? Berarti kita tinggal menyesuaikan mana yang paling besar. Nah, sekian dulu materi tentang bilangan pecahan hari ini, yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, ini ada beberapa soal latihan untuk kalian kerjakan di buku latihan. Silakan dikerjakan dengan caranya. Ada 4 soal ya.